Hari ini hari Ahad tanggal 1 bulan November 2020, masuk ke pertemuan kedua materi metodologi penelitian. Materi ini adalah lanjutan dari kemarin saya sudah menyampaikan tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk tugas, ya. Tadi saya sudah kirimkan beberapa link web yang prinsipnya harus Anda pelajari untuk Anda kuasai materinya. Tolong diperhatikan betul karena ini menjadi bagian dari proses pembelajaran Anda selama 1 semester dengan saya. Ingat ya, semester 5 itu walaupun baru semester 5, tapi materi metodologi penelitian ini akan sangat bermanfaat karena nanti Anda akan menyelesaikan tesis. Jadi materi ini akan berkelanjutan dengan materi-materi yang nanti berkaitan dengan tesis, ya. Seperti Anda membuat tesis, bukan tesis, skripsi maksudnya. Dari mulai menyusun proposal penelitian, dari menyusun mengumpulkan bahan, kemudian lagi melakukan proses penulisan, pengetikan dan lain-lain. Jadi ini harus betul-betul dilakukan dengan benar. Gitu. So kalau tidak benar nanti sayang, ada sesuatu yang hilang dari proses yang harusnya Anda lakukan. Gitu. Oke, kita akan masuk pada hal-hal yang sederhana saja dulu, yaitu hal-hal tentang definisi ataupun juga pengertian-pengertian tentang penelitian sebelum masuk tahap yang kedua, yaitu tentang jenis dan langkah-langkah dan proses penelitian. Oke, silakan diperhatikan. Ini ada Oke, saya akan buka ya yang ini. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Oke. Pengertian penelitian. Sebelum masuk ke metode dulu, saya mau ke penelitiannya dulu, ya. Kalau metode itu cara, teknik, cara itu metode. Jadi kata metode dan logos. Jadi metodologi penelitian itu berasal dari kata metode dan logos. Jadi metodologi. Sebentar ini masih ada yang belum di mute. Tolong di mute dulu ininya ya. Semuanya di mute. Tidak ada yang tidak di mute. Jadi mengganggu suara saya ketika di kelas ini. Yang bocor-bocor tolong diperbaiki nih, ya. Oke. Kembali ke sini. Ada yang dimaksud dengan penelitian. Ada berasal dari kata research. Research itu istilah lainnya dari kata re dan search. Re itu artinya kembali, search itu artinya mencari. Jadi mencari kembali atau menelaah kembali. Istilah lainnya orang banyak menyebut di dalam bahasa Indonesia jadi namanya research gitu. Di research transliterasi dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia namanya research. Oke. Kenapa kemudian riset itu penting? Karena berkaitan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, dan metode juga, ya. Di dalamnya ada informasi yang mau tidak mau ini bagi manusia adalah kepentingan untuk terus digali, untuk terus dipelajari sehingga mendapatkan hal-hal baru, ya. Nah, penelitian itu apa sih sebetulnya? Penelitian itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Masalah dipecahkan karena manusia itu hakikatnya adalah hidup dengan masalah. Ya. Termasuk kalian itu juga sebenarnya kuliah itu adalah menikmati masalah. Ya. Kalau misalkan kalian kuliah tidak dinikmati, kalian jadinya stres sendiri. Gitu. Bayangin, kuliah tidak di kelas tapi di rumah, online internet, kadang-kadang pakai kuota sendiri, ya pasti nyedot pulsa, nyedot uang juga, ya stres pasti karena kalian kan generasi COVID gitu. Tapi ya sudah, nikmati saja perjalanannya. Kenapa? Karena
hidup kita tuh masalah, tinggal bagaimana memecahkannya sebetulnya. Kalau hidup bukan masalah, itu bukan hidup sebenarnya, ya. Nah, masalah itu kemudian dikaji dan dianalisis secara sistematis dan ilmiah. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah inilah baik secara kualitatif dan kuantitatif yang kita sebut dengan penelitian ilmiah. Nah, dalam rangka apa sih semua itu dilakukan? Itu hakikatnya adalah, kalau kalian pernah belajar filsafat ilmu, ada istilah ontologi, epistemologi, dengan aksiologi. Ontologi itu bicara tentang what is atau hakikat sesuatu. Epistemologi itu bicara tentang how do we know what is, tentang bagaimana cara mengetahui tentang sesuatu hakikat itu. Bicaranya tentang metodologi. Dan ketika bicara metodologi, sebetulnya disinilah peran dari riset itu dilakukan. Lalu ada aksiologi. Kalau aksiologi itu what is usefulness and ethical. Jadi apa yang sebetulnya menjadi kegunaan dan secara etis dari sesuatu yang tadi kita pelajari tadi. Dan hakikatnya ini adalah persoalan bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Dan bicara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka penelitian ada pada ranah epistemologi. Ada di sini. Ya. Makanya metodologi. Nah, nanti kalian akan mendapatkan penjelasan tentang penelitian lebih jauh. Tapi sebelum masuk ke sini, kalau ini sebetulnya tingkatannya sudah ada lebih tinggi. Saya akan ganti slide. Karena ada beberapa slide yang sudah siapkan untuk Anda. Ini. Mengapa pengetahuan tentang penelitian itu perlu dipelajari? Ini karena memang ada beberapa yang perlu Anda tahu. Gitu. Bahwa ilmu pengetahuan itu ada relasi dengan metode ilmiah dan relasi dengan penelitian. Relasi itu maksudnya adalah hubungan. Artinya apa? Manusia itu selalu didapati dengan masalah, selalu dihadapkan dengan masalah. Kita harus tahu kapan, mengapa, dan bagaimana kita melakukan penelitian. Ketika manusia mendapatkan masalah, maka seseorang itu akan memiliki upaya untuk menyelesaikan ketika dia memiliki hasrat ingin tahu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya curiosity. Curiosity itu artinya hasrat untuk mengetahui tentang sesuatu. Kepo lah bahasa kita mas sekarang. Tapi keponya positif gitu. Bukan kepo dia sekarang kawinnya sama siapa, cicilannya berapa. Bukan itu. Kalau itu mah bukan kepo tapi nyebelin gitu ya. Yang dimaksud dalam konteks hasrat ingin tahu itu adalah sebagai bagian dari kebutuhan dia sebagai manusia untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang dia hadapi. Jadi sebenarnya yang harus diketahui oleh kalian itu sebenarnya adalah apa itu masalah. Karena jangan-jangan ada orang karena tidak tahu bahwa itu masalah, dianggapnya masalah. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang sifatnya tidak ada faedahnya. Bahkan ada juga orang yang tidak menganggap masalah, padahal itu masalah, sehingga dia lalai untuk tidak menyelesaikan masalah itu. Akhirnya dia tepar dengan sendirinya. Itu jadi kendala berikutnya. Nah, maka kalau kalian lihat di gambar ini, manusia selalu mencari cara bagaimana menyelesaikan masalahnya. Cuma masalah yang ketika dia laksanakan penyelesaiannya, maksudnya gini, cara yang dilakukan manusia untuk menyelesaikan masalahnya itu ada dengan berbagai macam pendekatan. Ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan non-ilmiah atau tidak ilmiah. Kalau pendekatannya ilmiah, maka metode yang digunakan pun ilmiah. Maka itu yang masuk pada kategori penelitian. Ada juga pendekatan non-ilmiah. Jadi manusia menyelesaikan masalahnya bukan dengan pendekatan ilmiah, tapi non-ilmiah. Maka metodenya pun itu metode non-ilmiah. Sebagai bagian dari solusi. Gitu. Nanti kita akan berikan ilustrasinya seperti apa. Ini seperti inilah, contoh. Amir sakit perut selama seminggu. Ini contohnya, Amir sakit perut selama seminggu. Kalau pendekatannya ilmiah, maka cari data di lapangan. Si Amir makan apa kemarin? Lalu periksa datang ke dokter. Lalu dites laboratorium.
apakah betul ada penyakit ataupun juga ada kesalahan dalam makanan yang dia makan, contoh. Sampai akhirnya diberikan proses pengobatan. Sampai akhirnya ada kesimpulan bahwa si Amir itu keracunan gitu. Simpulan bahwa Amir keracunan itu proses yang didapat berdasarkan data di lapangan, diperiksa, kemudian dites, dicek, diverifikasi, lalu ada laporannya. Tapi ada juga manusia menyelesaikannya dengan pendekatan non ilmiah. Seperti apa? Ini si Amir sakit perut selama seminggu, ya udah datang ke dukun, dilakukan penyembuhan, dikasih air, dibaca-bacain, disimbah. Kesimpulannya Amir kena guna-guna dari temennya atau bahkan dari musuhnya. Pendekatannya non ilmiah. Kenapa kita sebut non ilmiah? Karena tidak menggunakan tahapan-tahapan yang logik. Nah, ilmu pengetahuan, metode ilmiah dengan ilmiah itu di mana letaknya? Apa perbedaannya? Kalian bisa lihat di slide ini. Kalau pendekatannya ilmiah, maka perumusan masalahnya jelas dan spesifik. Kenapa jelas dan spesifik? Karena memang masalahnya nyata, nampak ada gitu. Tapi kalau pendekatan non ilmiah, kalian bisa lihat di sini, perumusannya kabur atau abstrak. Abstrak di sini artinya tidak jelas. Ya. Lalu di pendekatan ilmiah, masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Istilah empiris itu artinya ada pada ranah ke pengalaman manusia. Jadi di luar ranah pengalaman manusia berarti tidak empiris. Ya. Nah, sementara dalam pendekatan non ilmiah, masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural, bahkan dogmatis. Seperti lamun aya pertanyaan, kenapa anak kecil nggak boleh makan tungir? Tungir itu bujuk ayam. Jawabannya sederhana, pamali. Kenapa pamali? Dari sononya begitu pamali. Pamali itu tidak ilmiah. Ya, kenapa tidak ilmiah? Karena tidak bisa diukur. Apa ukurannya tidak boleh? Padahal itu bagian paling nikmat yang ada pada diri ayam, yang kalau dimakan itu memang kandungan lemaknya paling banyak itu. Jadi sebetulnya karena kurang kosakata aja untuk bisa menjelaskan itu, sehingga langsung ditutup dengan kata-kata pamali, kawalat, dan lain-lain. Padahal tidak paham juga maksudnya apa, karena tidak terukur. Gitu. Kalau dalam pendekatan ilmiah, jawaban permasalahannya didasarkan pada data, termasuk pada fakta. Kalau tidak ada data, tidak ada fakta, maka itu bukan jawaban dari permasalahan yang bersifat ilmiah. Dan pasti kalau tidak ilmiah, ya non ilmiah tadi. Bahwa jawaban itu tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Jadi lamun ditanya, eta kunaon panas? Kasambit sia bieu liwat eta lewat kuburan. Nah, itu tidak ilmiah. Karena tidak bisa dibuktikan juga karena lewat kuburan kemudian badan jadi panas gitu. Apa karena setiap kali lewat ke kuburan terus badan jadi panas? Atau karena memang badannya sudah panas, lewat kuburan jadi panas? Atau sebaliknya, ada yang tidak percaya bahwa itu bakal lewat jadi panas, tapi karena tersugesti bahwa kalau lewat ke sana badan bisa jadi panas dingin, jadi benang jadi panas dingin. Bisa jadi begitu. Ya. Nah, pendekatan ilmiah, proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusannya berdasarkan logika yang benar. Jadi ini yang harus dipahami dulu gitu. Jadi ketika ditunjuk bahwa si Amir adalah sakit perutnya karena keracunan, itu bukan ujug-ujug, tapi ada proses cek lab dan lain-lain. Termasuk si dokter juga memvonis sebuah penyakit pasti berdasarkan pengetahuan yang dia baca sebelumnya. Kalau misalkan di pendekatan non ilmiah, keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis. Kadang-kadang ditebak, kadang-kadang berdasarkan pengalaman aja. Iya mah nyeri beteng mah lah obatnya ku si A, ku si B, si C. Gitu doang. Syukur-syukur kalau masih begitu, tapi ternyata
Wah, kamu itu mau naik pangkat, cuma karena banyak yang nggak suka. Kamu itu diteluh contohnya. Jadi beteng, di jerona sok, pasti ayah pakuan. Hanya jadi riuh. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya yang kelima, pendekatan ilmiah itu kesimpulannya siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Jadi dia khawatir. Benar nggak sih ini sakit perutnya gara-gara keracunan? Cek balik aja. Itu yang disebut dengan verifikasi. Kalau diverifikasi ternyata betul memang sakit, ya bisa diuji. Tapi kalau di pendekatan non ilmiah, kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Karena itu sudah jadi hak orang yang menyebutkan kesimpulannya. Itu masalah. Nah, seperti tadi ketika penggunaan metode ilmiah contohnya dan juga pendekatan non ilmiah contohnya adalah penggunaan akal sehat, prasangka, apalagi nih, intuisi, penemuan secara kebetulan dan coba-coba, pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis ini biasanya menjadi bagian dari pendekatan non ilmiah. Ya. Nah, sementara yang kita pelajari itu adalah tentang ilmu, ya. Orang nyebutnya ilmu, orang nyebutnya ilmu pengetahuan, tapi kalau saya nyebut ilmu saja. What is the science? Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Ilmu diperoleh dianggap sebagai produk. Contoh, Einstein dengan teori relativitasnya, Newton dengan teori tentang gaya, dan lain-lain. Bahwa dia itu memiliki pendapat atau teori yang berkaitan dengan temuannya, yes, dan itu pasti dibangun melalui pengetahuan-pengetahuan yang datang sebelumnya, sebelum ada pengetahuan tentang itu. Termasuk juga pengetahuan Einstein tentang relativitas atau Newton tentang gaya pun itu kemudian menginspirasi lahirnya penemuan-penemuan lain yang baru di kemudian hari. Nah, kemudian ilmu pengetahuan itu apa? Pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur ilmiah. Yang kita sebut dengan bahasa lainnya metode ilmiah. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses. Kalau tadi dianggap produk, produk itu adalah hasil dari proses melakukan kajian-kajian tentang ilmu. Kalau di pendekatan yang kedua secara ilmiah, metode ilmiah itu ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses. Diperoleh secara logis, dasar dan alasan yang deduktif dan rasional untuk menjelaskan segala gejala dan diuji secara empiris sehingga bersifat terbuka. Ya. Contohnya lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Itu prosesnya panjang sekali. Sekarang komputer tuh ya segede Anda lah, laptop gitu. Dulu tuh segede gajah tuh, gede banget. Anda bisa lihat di apa? Di apa tuh? Di internet ya, di Google tentang sejarah perkembangan komputer. Itu kan adanya di Amerika. Itu luar biasa. Gede sekali awalnya. Kalau sekarang tuh sudah sangat minimize gitu. Sebuah komputer ya, komputer. Oke. Jadi pengetahuan itu atau ilmu itu bangunan akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah pengalaman manusia, lalu pengetahuan diperoleh melalui prosedur ilmiah. Namanya prosedur berarti ada tahapan. Ketika ada tahapan berarti ada input, ada proses, ada output. Situ ada. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang, apakah metode ilmiah itu? Sebelum kita masuk pada metode penelitian, pembahasan berikutnya adalah tentang metode ilmiah. Metode ilmiah itu mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis dan terdiri dari tahapan kerja. Dari mulai adanya kebutuhan yang objektif, perumusan masalah, pengumpulan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, informasi, fakta, adanya analisis data, dan penarikan simpulan. Orang menyebut dalam bahasa dalam bahasa filsafat ilmu disebut dengan logiko hipotetiko verifikatif. Walaupun ini kecenderungan di penelitian kuantitatif, tapi nanti juga ini bisa dipakai untuk penelitian di kualitatif. Nah, sifat dari metode ilmiah itu adalah efisien dalam penggunaan dayanya.
terbuka, teruji, kemudian prosedurnya logis dalam memperoleh keputusan. Sehingga apa? Sifat-sifat ini dari metode ilmiah, orang akan tidak meragukan lagi ketika sesuatunya didapatkan secara ilmiah. Seperti kalau misalkan vonis bukan vonis ya, ketika ditanya, Pak dokter, saya sakit apa? Kamu DBD. Ah, enggak, saya emang enggak DBD, panas biasa. Ini lihat trombositnya turun. Ini dapat dari mana? Ini dapat cek lab. Tadi kan diambil darah. Ya sudah, kamu nggak bisa ngomong lagi. Karena bisa diuji. Nggak percaya, sok aja cek lagi. Makanya kalau kalian pernah sakit DBD, tahu persis si dokter itu pasti punya ancar-ancar. Kalian ada di rumah sakit itu kalau nggak 5 hari ya 7 hari sampai 10 hari. Dan di situ setiap harinya itu harus diambil darah untuk memastikan berapa trombositnya. Nggak bisa dokter kira-kira dicabak tarang, oh sigana ya nama 20.000 gitu. Atau dicabak lagi besok pantatnya gitu, oh sekarang mah sudah 50.000. Kan nggak begitu. Ya, tapi digunakan analisis yang logis, rasional, dan bisa diuji. Ya, dapat diverifikasi. Nah, next. Apa contoh sederhananya sebelum masuk ke situ? Dalam metode ilmiah itu ada pola berpikir. Nah, ini tolong kalian pelajari betul itu dua istilah ini yang selalu lamun mahasiswa masuk pabelit ini. Ada induktif, ada deduktif. Induktif itu pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Nah, tolong di garis bawah ini yang ininya ya, yang K-nya nih, saya akan perbesar K-nya. Biar beda gitu. Nih K-nya. Nah, karena saya biasanya kalau menghafal sesuatu yang rumit itu pakai rumus gitu. Jadi, nah ini. Jadi lamun induktif mah disingkatnya IKU. IKU itu non maksudnya pengambilan simpulan dari kasus yang bersifat khusus ditarik menjadi umum. Kalau yang deduktif itu DUK, DUK. Di apa sebutnya itu disingkat jadi DUK. Nah. Kemudian pakai DUK, deduktif, DUK. Nih, D. Ini untuk menjawab juga kebiasaan mahasiswa yang suka kelupaan penggunaan istilah. Nih, ada IKU, ada DUK. Ari IKU mah induktif teh ya, deduktif mah DUK. Nah, ini. Pengambilan simpulan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Ini ada apa ya? Kok ada ini? Oke, nah lalu contohnya ini kalau misalkan kita bicara contoh untuk pengambilan kesimpulan jadi yang bersifat induktif. Ini contohnya. Tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati. Semua makhluk hidup itu akan mati. Khusus. Kesimpulannya jadi umum. Tumbuhan bakal mati, hewan bakal mati, manusia bakal mati. Berarti semua makhluk hidup itu akan mati. Dari mana kesimpulan semua makhluk hidup akan mati? Dari pernyataan-pernyataan khusus sebelumnya yang ini. Nah, itu induktif. IKU ya, khusus ke umum. Kalau deduktif, duk dari umum ke khusus. Maksudnya kayak apa contohnya? Semua manusia akan mati. Semua manusia itu bakal mati. Aris adalah manusia. Berarti Aris akan mati. Kenapa kesimpulan Aris akan mati? Karena dia manusia. Kenapa manusia? Karena semua manusia bakal mati. Si Aris manusia, berarti si Aris akan mati. Nah, ini kesimpulan penarikan deduktif. Nah, ini cara yang diambil oleh kalian juga sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian akan merasakan bagaimana
posisi kalian sebagai mahasiswa juga mengalami penarikan kesimpulan-kesimpulan ini. Cuma ada yang posisinya benar, ada posisinya salah. Kenapa saya sebut salah? Karena pengambilan kesimpulannya bersifat terlalu general gitu. Contohnya begini, ini contoh ya. Yang induktif nih, contoh perempuan nih, siapa ya namanya, ya pokoknya perempuan deh, pernah disakiti oleh laki-laki si A, kemudian setelah itu si B juga bikin sakit hati, si C bikin sakit hati, si D bikin sakit hati. Kemudian dikasih kesimpulan, semua laki-laki itu pembuat sakit hati perempuan. Nah, kesimpulan itu didapat dari mana? Dari pengalaman-pengalaman dia. Tapi kan itu pengalaman sepihak dia saja, karena dia orang lain tidak ada yang berkepentingan begitu. Cuma ya itu terjadi karena kesalahan cara berpikir. Seperti halnya contoh begini, kamu pernah ketemu orang mana ya, orang Batak lah contoh. Kamu ketemu orang Batak pertama, ngomongnya keras banget, ngomongnya peres, ngomongnya nggak enak lah, kayak ngobrol sama orang di bandara gitu. Jadi tarik pisan gitu suaranya. Kamu ketemu orang Batak yang kedua juga sama begitu. Kamu ketemu dengan orang Batak ketiga juga sama begitu. Pas kamu mau ketemu dengan orang Batak keempat, pasti kamu buka pikiran, ini semua jauh ya, pasti kalau keluarga si Ganu Kamari ya. Kasar, keras, ngomong dah heras dan lain-lain. Dari mana kesimpulan itu didapat? Dari pengalaman kamu bertemu dengan orang-orang yang secara khusus tadi. Nah, sebenarnya itu akan kalian dapatkan juga ketika kuliah. Contoh nih, kemarin beli buku ini, kamu baca, kamu jadi pinter, nilai jadi bagus. Kamu baca lagi buku yang lain, kamu kemudian jadikan sebagai bahan diskusi, kemudian kamu bikin tugasnya, ternyata nilai jadi bagus. Kamu pasti punya kesimpulan, kalau pengen dapat nilai bagus, berarti kamu harus beli bukunya, kamu baca, jadikan sebagai bahan diskusi, bikin makalahnya, ya sudah, nanti kerjain soal UTS UAS-nya. Pasti nilai jadi bagus. Dari mana kesimpulan itu didapat? Dari pengalaman-pengalaman individual tadi. Ya, nah itu pengambilan kesimpulan yang bersifat induktif. Nah, maka sebagai bagian dari proses berpikir ilmiah, ini ada dalam filsafat ilmu sebenarnya, maka yang harus kalian lakukan adalah bagaimana memperkuat basic ini. Basic apa? Pertama, logika matematika. Matematika itu dapat dipakai untuk berpikir ilmiah. Gitu. Ya. Penggunaan rumus itu menjadi bagian dari proses untuk mendapatkan logika-logika yang benar. Lalu ada deduksi. Logika matematika itu deduksi. Kemudian kalau ada faktanya itu diinduksi. Induksi itu artinya tadi pengertian kesimpulan dari hal-hal bersifat khusus ditarik menjadi kesimpulan-kesimpulan umum. Itu apa dipakai oleh ahli-ahli statistik. Gitu. Nah, sementara dalam proses metodologi penelitian, posisi deduksi dan induksi ini hakikatnya ada dalam proses pengujian antara hipotesis atau kebenaran yang bersifat sementara dengan fakta yang nampak ada. Dan diuji benar atau tidak. Nah, pengujian inilah yang dalam prosesnya disebut dengan metodologi penelitian. Cara untuk mendapatkan solusi terhadap masalah yang didapat dengan prosedur-prosedur penelitian yang ilmiah. Ya. Nah, maka kalau misalkan bicara begini, ya kalian harus tahu ruang lingkup yang dijadikan bahan penelitian untuk kalian itu adanya di jurusan pendidikan agama Islam dan kalau misalkan yang PGMI berarti pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Tapi konteksnya tetap pendidikan. Ya, konteksnya tetap bicara konteks pendidikan. Nah, kesimpulannya apa? Metode ilmiah itu menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Jadi bangunannya kalau kemudian kita sebut bangunan, itu diibaratkan sebagai bangunan seperti ini. Di atas ada pengetahuan, di bawahnya ada penelitian, di pinggirnya metode ilmiah. Jadi tiga sisi ini saling keterkaitan antara lahirnya ilmu pengetahuan dengan dilakukannya proses penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Ini dalam penerapan ilmu pengetahuan, terutama di perguruan tinggi, ini bagian yang tidak bisa tidak harus Anda pelajari dengan benar. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelumnya, silakan. Sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya.
Oke. Kalau tidak ada di ini aja, di apa sebutnya tuh, di raise hand aja, di apa sebutnya, di chat aja. Kalau kamu mau di chat boleh nulis. Ya. Kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, itu chat. Oke, sebelum ada pertanyaan ataupun juga ada komentar, saya minta Anda untuk kembali melihat beberapa file yang saya kirim tadi, termasuk juga template untuk artikelnya juga, karena saya ingin Anda mau belajar untuk bagaimana membuat artikel ilmiah, ya. Tadi ada template-nya, tolong dipelajari tuh. Kenapa ini harus saya sampaikan pada Anda? Karena Anda harus memiliki skill yang berbeda. Ada punya keterampilan yang lain selain hanya sebatas ikutan kuliah. Apa skill yang harus Anda kuasai? Kalau yang saya inginkan dari Anda adalah pertama kemampuan menulis artikel, itu yang pertama. Mahasiswa punya sensitivitas sosial untuk mau menulis, gitu. Yang kedua, kalian itu memiliki skill untuk mau menyusun artikel jurnal dengan menggunakan software Mendeley. Seperti apa Mendeley? Silahkan dibuka saja tutorialnya. Itu ada lengkap, ada tutorial nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya. Kemudian dari situ Anda pun harus belajar tentang bagaimana cara membuat parafrase. Parafrase itu supaya tidak terjadi plagiasi dalam proses pengutipan sumber, maka dilakukan dengan cara melakukan proses parafrase. Parafrase itu bisa dua dilakukannya. Bisa menggunakan software atau sama sekali Anda bekerja sendiri. Terserah, ya. Kemudian keempat adalah kemampuan Anda untuk membuat PowerPoint yang bagus lah, yang menarik gitu. Dan yang terakhir adalah Anda memiliki kemampuan untuk membuat video pembelajaran, video presentasi. Dan video presentasi ini jadi bagian yang harus Anda kuasai benar. Nah, saya belum selesai menyusun menyusun bahan untuk tiap pertemuannya kayak apa, karena kalaupun ada seperti ini, tapi saya belum puas. Jadi jangan sampai Anda punya pikiran saya tidak mengerjakan RPS. Ini saya sudah kerjakan RPS-nya, sistem pembelajaran semester, ya, RPS untuk 1 semester. Cuma nanti akan lebih banyak kalau di RPS yang ini, itu lebih banyaknya Anda nanti fokus untuk membuat proposal penelitian, proposal skripsi. Memang itu juga bisa, tapi kayaknya gregetnya lain deh. Coba dilihat ini. Nih, ada kontrak kuliah, ragam jenis, rancangan penelitian, pendahuluan, perumusan masalah, hipotesis, abstrak gitu. Kemudian ada nanti UTS. Setelah itu UTS, kajian pustaka, pengutipan sumber, variabel, pengumpulan. Nah, nanti ada UAS. Ini bisa saja saya sampaikan, bisa, ya. Tapi nanti belum nyampe di situ dulu, ya, belum nyampe. Saya lagi nyusun dulu yang cocok buat Anda. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Dari 57 orang yang ada di room ini, masa satu pun tidak ada yang mau ngomong? Ada? Halo? Halo? Adakah?
Ada komentar? Hmm? Hmm. Tidak ada? Atau ada nih? Santi Rohimana. Izin bertanya Pak, bagaimana aplikasi metode ilmiah di lapangan? Contoh pada saat PPK. Oke. Kamu sudah PPK belum? Belum, Pak. Nah, kalau belum PPK-nya via Zoom nanti. Oh gitu. Via Iya. Zoom. Iya. Tapi nanti dikasih kuota gratis nggak, Pak? Ya itu mah nggak modal. Itu kan kamu kan lamun ke sekolah aya ongkosan. Kamu sekarang nggak ongkosan, berarti kan kamu di rumah. Nah, kan kamu bisa pakai ongkosnya buat beli kuota, kan begitu. Iya, Pak. Sebetulnya mah sama-sama kene. Kamu ke kampus di ongkosan, kamu ngeluarkan uang. Ngeluarkan uang tapi buat ongkos. Kamu tuh kemana-mana, ya dipakai kuota ya plus-plusnya wajar lah. Gitu. Makanya kalau bisa, ini hanya saran saja. Saya saran ya. Kayaknya kepentingan kita terhadap kuota internet itu akan masih terus berlanjut ya. Jadi saya saranin buat Anda di rumah, ke orang tua Anda bilang kalau memungkinkan mending beli ini, bikin pasang wifi aja. Mau sekarang banyak lah, ada Biznet, ada apalagi, ada Telkom ya, banyak lah. Maksudnya buat menghindari hal-hal begini, karena mau tidak mau ini sudah jadi tuntutan masalahnya. Kamu nggak bisa lagi hanya pakai kuota-kuota di handphone gitu. Kuota di handphone teh sekali diisi isuk nabeak kan gitu. Ya, diisi 2 giga teh paling 2 mata kuliah beres. Beli deui kan tanggal. Kalau saran saya, ini saran saja, kayaknya perlu untuk difikirkan, kan ya sebutlah hitungannya murah lah daripada nyieun hese gitu. Komo nyieun sorangan, wah tanggal. Ya, jadi terkendala dengan kuota atau dengan dengan internet sebetulnya bisa diantisipasi. Cuma sekali lagi itu kan tergantung cara berpikir Anda juga. Kalau saya sih karena merasa penting ya saya beli gitu. Nah, kalau untuk PPK selama ini pola yang dilakukan ya pola itu online gitu ya, online. Yang terjadi seperti di MAN 1 itu yang datang dari Bandung, PPK itu online. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa ada metode yang metode ilmiah dan metode non ilmiah. Bahwasanya untuk segi penelitian adalah yang lebih menjurus kepada unsur-unsur data yang fakta adalah metode ilmiah. Apakah metode ilmiah mempunyai kekurangan juga Pak, walaupun hanya berdasarkan fakta juga? Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa barusan? Ginanjar Pak. Oke, Ginanjar. Pertanyaannya bagus. Apakah metode ilmiah juga tidak ada kelemahannya? Ada. Ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Di antaranya. Kelemahannya itu adalah karena dia menggunakan pola pengukuran, contohnya gitu. Maka untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dibutuhkan biaya yang sangat besar. Contohnya ketika kalau misalkan nih, ini contoh ya, contoh. Kalian pernah nggak dengar tentang hasil survei? Mau survei pilkada, mau survei apa tuh survei pokoknya. Pertanyaannya, apakah survei itu
individu yang diteliti, ditelaah atau diberi angket itu semua individu yang ada di lokasi itu. Tidak sama sekali. Hanya perwakilannya saja. Atau bahasa lainnya ada populasi, ada sampel. Nah diambil cuma sampelnya saja. Kenapa sampelnya saja? Karena di waktu yang sama ketika menggunakan semua komponen sampel menjadi populasi, itu biayanya tinggi sekali. Itu kelemahan, yes kelemahan. Artinya tidak bisa semua juga diteliti karena keterbatasan dari sisi pembiayaan. Contoh kayak gini. Contoh. Saat ini hari Minggu tanggal 1 bulan bulan November 2020, orang Indonesia itu seluruh Indonesia nih pakai celana dalam warna apa sih gitu. Contoh, ini mah contoh ya. Pengen tahu pakai warna celana dalam gitu. Ini contoh aja. Ini imajiner gitu. Nah pertanyaannya, apakah semua orang Indonesia ditanya pakai celana dalam apa? Emang bisa? Semua, tidak ada satupun yang terlewat. Enggak juga. Mau pilpres, mau pilkada saja, untuk mengukur tingkat partisipasi itu nggak bisa 100% orang-orang datang ke TPS. Paling banter udah 70% itu udah bagus sebenarnya. Yang 30% lagi dianggapnya ya dia nggak bisa datang aja karena dengan berbagai alasan. Tapi kalau tingkat yang hadirnya itu di bawah 50%, berarti di situ perlu dipertimbangkan untuk adanya pemilihan ulang. Kenapa? Karena tidak merepresentasikan seluruh jumlah penduduk yang ada di kampung itu atau di desa itu atau di provinsi itu atau di negara itu. Jadi kelemahannya ada. Karena memerlukan biaya besar, biaya tinggi. Makanya dalam metode ilmiah ada yang disebut pengambilan populasi dan sampel, tentu dengan cara-cara tertentu. Ada tekniknya, ada metodenya. Yang kedua, ini yang jadi soal juga. Keterbatasan manusia untuk menerjemahkan fenomena-fenomena yang terjadi. Kok itu dijadikan sebagai kelemahan? Ya, sekarang gini deh contoh nih. Penelitiannya kuantitatif. Ingin mengetahui tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran online. Ini contoh. Kalian sebar angket, gitu. Disebarin ke siswa. Kalau siswanya berpikirnya sedang jernih, tidak ada masalah di rumah tangganya, di rumahnya tidak ada masalah, dia mengerjakan enak-enak aja, enjoy. Tapi kalau misalkan Anda kasih si angket itu kepada siswa yang di rumahnya tadi pagi orang tuanya baru selesai bertengkar, bahkan ujung-ujungnya mau bercerai gitu. Terus si anaknya datang ke sekolah, dia kondisinya lagi rumit gitu, lagi complicated, lagi banyak masalah. Terus Anda sodorkan angket untuk dia isi, ya diisi seadanya saja. Nah itu juga kelemahan. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang-orang yang menjadi responden kita. Itu kalau dalam penelitian kuantitatif. Ya, itu di antara kelemahan-kelemahan yang bisa disampaikan di forum ini. Ya. Dan yang lainnya juga banyak, seperti contoh, kelemahannya adalah apakah dengan adanya metode penelitian yang dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, lalu kemudian itu kebenarannya mutlak. Nah, ini juga jadi soal. Ternyata tidak juga. Tapi paling tidak kebenaran yang didapatkan dengan metode ilmiah adalah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kebenarannya didapatkan dengan cara, teknik, prosedur, mekanisme yang relatif lebih established. Established itu lebih mapan, lebih ada proses pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Paling tidak itu jawaban saya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan di chat. Izin bertanya Pak terkait metode penelitian. Ketika ada tugas untuk meneliti suatu hal, apa kita harus mengajukan judul terlebih dahulu ke pihak dosen atau bebas sesuai mata kuliah? Oke. Kalau untuk penelitian apapun berarti ya bebas. Tapi kalau penelitiannya penelitian tesis, penelitian skripsi, berarti Anda harus sudah khusus penelitiannya tentang itu. Nah sekarang nih, kayak sekarang di mata kuliah saya nih, metodologi penelitian, Pak ada nggak tugas penelitiannya? Ada. Tenang aja, nanti setelah UTS.
Ya, kalau sekarang materi aja dulu dibanyakin materinya. Biar kalian banyak bacanya, banyak banyak pengetahuannya dulu deh sebelum masuk ke tahapan-tahapan yang lain. Gitu, ya. Oke. Ada lain? Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Ini Sri Lestari, ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, ketika PPK via Zoom otomatis kan kita tidak terjun ke lapangan. Metode penelitian apa yang digunakan untuk menyusun laporan nanti? Nah, kalau laporannya itu bukan berdasarkan laporan kayak gimana, itu laporan kegiatan saja. Jadi bedakan antara laporan kegiatan dengan laporan penyusunan skripsi atau tesis atau disertasi dan lain-lain. Kalau laporan kegiatan mah Anda bagaimana memaparkan perencanaan, pelaksanaan dengan evaluasi saja ketika melakukan kegiatan tersebut. Tanpa harus ada analisis yang mendalam, karena memang tujuannya bukan untuk mendalami tentang analisis itu. Jadi beda ya, kalau untuk laporan PPK itu tidak sedalam kalau Anda membuat laporan penelitian seperti hanya skripsi, itu bukan begitu. Tapi kalau misalkan seperti saya nanti ngasih tugas mata kuliah, contohnya nih, Anda melakukan wawancara atau Anda melakukan survei ke lapangan, datang ke lokasi penelitian, lakukan 3 hal. 1, wawancara. 2, lakukan observasi. 3, lakukan studi dokumentasi. Tentang apa? Tentang efektivitas pembelajaran online di sekolah itu. Coba Anda teliti lebih lanjut. Apa yang mereka programkan, apa yang mereka laksanakan, bagaimana prosedur, mekanisme, dan teknis mereka melakukan pembelajaran. Lalu ketiganya bagaimana upaya untuk mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan pembelajaran online gitu. Lalu apa solusi yang mereka tawarkan untuk pembelajaran online? Lalu bagaimana keluhan guru-guru yang mungkin harus datang sebagai home visit ya kepada siswa yang dikumpulkan siswanya kemudian mendapatkan penjelasan. Lalu bagaimana evaluasi terhadap program sekolah untuk online ini efektif atau tidak? Terus apa yang harus dilakukan ketika suatu saat mungkin pembelajarannya akan terus online? Sekolah harus bagaimana gitu? Bagaimana pengalokasian anggaran? Bagaimana pengalokasian guru? Ya guru juga manusia, dia butuh apa? Ya butuh kehidupan. Nah, kira-kira bagaimana solusi untuk menangani persoalan ini? Nah, untuk nanti UTS atau UAS, bagaimana untuk pelaksanaannya? Apa yang harus dilakukan oleh sekolah, guru dan lain. Nah, kamu survei itu di lapangan, kamu lakukan penelaahan itu, kamu catat laporannya. Nah, kalau itu hanya mencatat laporan kegiatan selama kamu berada di lapangan. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi kamu pada konteks skripsi, Pak, laporan kayak tadi Bapak menyebutkan harus ke lapangan gitu, bisa dijadikan bahan skripsi nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Ketika kamu pola, apa yang kamu lakukan itu dengan dasar teori-teori yang valid, teori yang benar, otoritatif, dan lain-lain. Dan itu ada lagi tekniknya. Ya, tapi latihannya kamu ke lapangan dulu. Cari dulu, ngobrol dulu, minimal nggak wanter-wanter maneh lah. Ngobrol jeung batur, dipoto gitunya, terus direkam gitu aktivitasnya. Lalu setelah itu kamu nyusun laporannya. Nanti ketika masuk tahap skripsi, kamu sudah punya datanya, kamu tinggal mempertajam lagi data itu. Oke. Ini juga udah ya. Udah. Oke. Kalau tidak ada yang lain, saya pikir cukup. Karena 5 menit lagi saya mau ada kuliah lagi dengan kelas yang lain. Tadinya saya mau sampai jam 4 ini. Cuma saya minta waktu mungkin kalau untuk sekarang saya atur dulu sedemikian rupa. Sehingga waktunya kita batasi dulu. Ya. Ini ada mahasiswa ada 57 orang. 57, luar biasa nih, banyak banget. Cuma jangan lupa ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube saya, nanti Anda tinggal buka lagi kalau misalkan kelupaan untuk materi ini. Cuma gini, ini tolong diingat ya, tugas-tugas Anda ya. 1, tugas Anda itu adalah weekly report
sama seperti minggu lalu, tahun lalu, semester lalu. Apa itu weekly report? Ada yang disebut dengan tugas mingguan. Tugas mingguan. Tugas mingguan itu berdasarkan susunan materi. Nah, kalau sekarang saya belum menyampaikan ya susunan materinya ya. Berarti yang sekarang itu adalah tentang penelitian dan metode ilmiah. Ini tema kita untuk di pertemuan kedua ini. Ya. Dan nanti tolong isi absen juga sesuai dengan link yang saya akan kirim. Walaupun nanti Supiani ataupun juga siapa Noval ataupun Cenglan tetap harus membuat absen khusus setiap kali pertemuannya, dan tolong itu tidak ada rekayasa tapi betul-betul digunakan. Dan saya pun akan mendampingi, mengawal dengan mengirimkan link absen setiap kali kegiatan. Nah, ini link absennya tolong diisi, saya sudah kirim tuh di chat, silakan diisi sekarang, diisi ya, sambil nanti di ujungnya pasti ada komentar kesimpulan apa dari hasil kegiatan hari ini. Ya. Oke, yang pertama itu tugas mingguan, yang kedua itu adalah presentasi. Presentasi kelompok. Tapi ketika presentasi kelompok, tugasnya dilakukan secara individual. Ya. Makalahnya dilakukan, ditulis secara individual. Siapa yang mengerjakannya? Yang mengerjakannya adalah kalian sendiri. Tapi nanti dibagi 3 ya. Ada kelas C, ada kelas D, ada kelas si Cenglante PGMI. Jadi ada 3. Ya. Nah, nanti contoh nih, kelompok 1 itu nama kelompoknya, contoh nih ya, contoh. Ada Andi, ada Budi, ada Ani, ada Tuti. Ada 4 orang nih. Temanya adalah contoh tentang studi pendahuluan. Contoh pendahuluan. Maka si Andi, si Budi, si Ani dengan si Tuti ini, walaupun satu kelompok, dia membuat artikel studi pendahuluan, ya. Ini saya sampaikan, membuat makalah dalam bentuk artikel jurnal. Nah, artikelnya, contohnya itu ada di template yang saya sudah kirim. Ya. Susunan dan lain-lain, jenis hurufnya bagaimana dan lain itu sudah ada di situ. Nah, ketika kalian harus membuat makalah dalam bentuk artikel, maka isi makalahnya harus berdasarkan pola penulisan menggunakan reference manager Mendeley. Teknik pengutipannya, Anda silakan baca di dalam template itu harus menggunakan jenis huruf atau jenis style apa, gitu di situ ada. Ya. Mendeley. Lalu setelah Mendeley dipakai, itu Anda harus menggunakan referensi dari artikel jurnal baik dalam maupun luar negeri. Lalu setelah itu harus menggunakan teknik pengutipan parafrase. Jadi bukan lagi kutipan copy paste, tapi harus diparafrase. Diparafrase itu artinya, silakan nanti dibuka saja di link YouTube-nya, di situ upaya untuk mengambil tema yang akan dijadikan penelitian dari pendapat orang lain. Setelah parafrase, Anda bikin PPT-nya, PowerPoint-nya. Setelah dibuat PowerPoint-nya, maka kalian harus buat video presentasinya. Kalau sudah video presentasinya selesai, berarti tugas Anda selesai. Gitu. Oke, jadi lumayan memang diperlukan cara yang berbeda ya untuk di mata kuliah ini, karena saya akan memaksa Anda untuk mau banyak baca. Nanti untuk apa saja referensinya, naon-naonan nanti saya akan jelaskan di akun di kesempatan yang lain ya, kesempatan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Wahyudin Isnain. Izin bertanya Pak, tadi di PowerPoint ada pendekatan penelitian yaitu 2, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian dari pendekatan itu melahirkan
metode ilmiah, mekanisme cara, apa perbedaan mekanisme dari kalau ini nanti ada bagiannya khusus ya. Penjelasan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif nanti akan saya uraikan khusus. Nanti akan diberikan contoh penelitian yang kuantitatif kayak gimana, kualitatif kayak gimana, skripsi kuantitatif kayak gimana, skripsi kualitatif kayak gimana. Cuma sarannya satu. Kalau saya sekarang akan lebih mengarahkan Anda untuk ke penelitian kualitatif. Kunaon, beda lagi. Kadi baheula mah di kuantitatif. Kunaon di kuantitatif? Karena orangnya tidak kena COVID. Ayeuna mah kan kena COVID. Jadi susah datang ke lapangan, ngebagiin angket dan lainnya susah banget. Padahal kalau kalian buat kuantitatif, kalian bisa SPSS nanti. Berarti itu bisa ngitung sorangan, bisa ngitung menggunakan analisis. Tapi nanti ada software lain yang bisa kalian gunakan untuk bisa belajar tentang kualitatif dengan menggunakan diantaranya ada NVivo, ada atlas.ti untuk softwarenya. Gitu. Ya mudah-mudahan panjang umur kaliannya mau dan bisa belajar untuk membuat skripsi yang berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah-sudah. Amin. Oke, saya pikir sementara itu dulu ya. Sudah pukul 15.32. Untuk Noval, Cenglan sama Supiani, tolong dikawal mahasiswanya, jangan sampai kemana-mana. Dan kalau ada apa-apa silakan kalian kontak di grup saja. Makanya grup itu tolong jangan diisi yang lain kecuali informasi yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Oke, terima kasih. Itu saja. Nanti kita ketemu lagi minggu depan atau di hari lain yang saya janjikan buat Anda untuk pemantapan penulisan tugas. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.